Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran bil qalam jilid 4, kompetensi Gharaibul Quran bagian pertama. Silakan diperhatikan. Lafaz ana atau lakinna akan dibaca pendek ketika diwasalkan atau dibaca sambung, dan dibaca panjang satu alif ketika diwakofkan atau berhenti. Maka kita lihat contoh berikut. Perhatikan. Kita lihat wala ana di sini dibaca panjang satu alif ketika diwakofkan atau berhenti di ana. Wala ana dan wala ana, ya. Dan dibaca pendek ketika dia diwasolkan atau langsung disambung. Sekarang kita coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wakafkan dulu. Wala ana. Maka ketika disambung pendek, bukan ana tapi langsung. Wala ana abidum ma'abadtum. Perhatikan ya, bisa. Ana ketika diwakafkan dibaca panjang satu alif ana. Ketika diwasal atau sambung maka dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abadtum. Sekarang lakinna. Perhatikan. Lakinna ketika diwakafkan dibaca panjang satu alif. Ketika diwasal atau sambung maka dibaca pendek. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna ketika diwakafkan atau berhenti. Kemudian sekarang kalau disambung maka dibaca pendek. Perhatikan. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Silahkan dibuka di bil qalam halaman 26, dilatih terus sampai bagus. Kemudian silahkan evaluasi atau nanti biar dievaluasi oleh ustadz ustadzahnya. Dan juga dilatih menggunakan lagu Ros. Sekarang perhatikan pada halaman berikutnya, yaitu bil qalam halaman 28. Lafaz ana apabila dalam satu kata, maka ana dalam satu kata tetap dibaca panjang. Contoh dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama di surah Al-Furqan ayat 49, wa anasiyah. Kemudian yang kedua, surah Luqman ayat 15, man anaba. Kemudian yang ketiga, surah Az-Zumar ayat 17, wa anabu. Semuanya mutlak dibaca panjang satu alif. Sekarang kita coba di surah Al-Furqan. Perhatikan ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyah. Biar kuat, Ustadz potong. Kemudian diulangi di wa nusqiyahu sampai ketemu anasiyah sampai pada rasul ayat. Wa nusqiyahu ma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ya. Jadi ana di sini tidak dibaca pendek kayak yang tadi, tapi dibaca panjang satu alif. Juga silakan dicek di Al-Quran ayat surah Al-Furqan ayat 49 biar mengetahui betul letaknya. Oh, di sini surah Al-Furqan. Oh, ayatnya ini yang dibaca anasiyah. Sekarang perhatikan berikutnya. Anaba pada surah Luqman ayat 15 atau di bil qalam halaman 27.
Perhatikan, anaba juga dibaca panjang satu alif. Perhatikan, wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Kemudian kita lanjut. Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena rasul ayah maka disukun ta'malun menjadi panjang. Bima kuntum ta'malun. Kemudian man anaba tadi dibaca man anaba, bukan man anaba. Ya. Harus dibaca panjang satu alif. Bisa dicek di surah Luqman ayat 15 biar tahu juga, oh ini surat Luqman ayat 15 di bil kolam halaman 27, dilatih terus sampai betul-betul bagus. Kemudian sama juga anabu. Di Al-Qur'an hanya ada ini, yaitu di surah Az-Zumar ayat 17. Maka anabu dibaca satu alif, bukan anabu tapi anabu. Kita praktekkan. Walladzina jtanabu taghuta ayya'buduha wa anabu. Ya. Sekarang kita ulang di wa anabu. Wa anabu ilallahi lahumul bushra fabashshir ibad. Ya. Sekarang perhatikan berikutnya. Di lafadz dhununa juga nanti di lafadz rasula dibaca panjang ketika diwakafkan, panjang satu alif. Dan dibaca pendek ketika diwasol atau disambung. Perhatikan contoh berikut. Ini ada di surah Al-Ahzab ayat 10 dan juga Al-Ahzab ayat 66. Kalau di bil kolam halaman 28 untuk latihan nanti. Perhatikan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dununa, ya. Nanti diwakafkan maka dibaca panjang satu alif. Wa tazunnuna billahi dhununa, satu alif. Ketika diwasal maka dia baca pendek. Wa tazunnuna billahi dhununa hunalika betuliyal mu'minun. Ya. Sekarang Rasulah mutlak dibaca panjang satu alif karena diwakafkan ada ayat harus berhenti. Maka dibaca satu alif karena dia berhenti. Perhatikan. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana. Nanti dulu kita sambung. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Sekarang berikutnya. Lafadz qawariro, ada dua qawariro. Yang pertama qawariro kemudian rasul ayah. Maka yang pertama ini apabila diwakafkan atau berhenti maka bacanya satu alif. Qawariro. Namun kalau diwakafkan maka bacanya pendek. Qawariro, qawarir. Qawariro yang kedua yang tidak ada tanda merahnya maka diwakafkan ataupun wasol ataupun sambung tetap dibaca pendek. Ya, tetap dibaca pendek. Kita praktekkan. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira.
maka dibaca panjang satu alif. Khusus qawariro yang pertama. Ketika diwasol dengan qawariro kedua, maka dibaca pendek, perhatikan. Sedangkan qawariro yang kedua, ketika diwaqaf, tetap dibaca pendek atau disukun. Perhatikan. Kanat qawariro qawarir. Jadi qawarir yang kedua tidak pengaruh. Ketika dia berhenti tetap sukun. Wasol dibaca dibaca biasa, tidak ada panjang. Perhatikan ketika diwasol semua. Kanat qawariro qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Bisa? Sekarang perhatikan contoh berikutnya, yaitu bil qalam halaman 29. Lafadz salasila ketika diwakafkan bisa dibaca dua. Bisa dibaca panjang salasila. Bisa dibaca sukun salasil. Kita praktekkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Boleh baca panjang satu alif ketika berhenti. Boleh juga dibaca sukun. Perhatikan. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Nah, boleh. Ketika disambung maka mutlak dibaca pendek. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlalan wa sa'ira. Silakan dibuka bil qalam halaman 29 untuk dilatih. Kemudian berikutnya sabila ketika diwakafkan maka dia tetap ya. Perhatikan dibaca panjang sabila. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Satu ulang. Sabila tetap dibaca panjang satu alif ketika diwakafkan. Bukan sabil sukun, tapi baca satu alif ya. Perhatikan. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sekarang berikutnya lafad samuda ketika diwasol maka dibaca pendek, ketika diwakafkan maka disukun. Sekarang perhatikan. Ka'allam yawnau fiha, karena ada tanda wakaf berhenti. Berikutnya ala inna samud, ketika diwakaf disukun jadinya. Ketika diwasol maka tidak panjang. Ala inna samud kafaru rabbahum. Berikutnya ala bu'dan li samud, juga sama tidak panjang. Sekarang berikutnya perhatikan di bil qalam halaman 30 ya. Ini ya, di surah Al-Ahqaf ayat 4 yang bertanda merah fis samawati, ada tanda wakaf kemudian ituni. Maka fis samawat ketika diwakafkan fis samawat maka langsung pada ituni bacanya adalah
ituni, namanya ibdal. Namanya ibdal. Maka bukan ituni bacanya, tapi ituni. Itu ketika diwakafkan. Ketika disambung fis samawati, maka tetap bacanya fis samawati tuni. Kita praktekkan sekarang. Untuk wakaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Ya. Kemudian kita ulang di madza atau di aruni boleh. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Ketika diwakafkan, maka langsung sambung. Maka bacanya bukan ituni, tapi ituni bikitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Itu ketika putus di samawat. Maka ketika tidak putus, sekarang perhatikan kalau kita sambung semua. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni. Ya, ketika sambung menjadi fis samawati tuni. Kalau dimulai dari ituni, maka bukan gini. Ituni, tidak seperti itu. Maka bacanya panjang. Perhatikan, sama kayak tadi. Ituni bikitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Silakan diulang, dipraktekkan, dibuka bil kolam halaman 30 atau dibuka surah Al-Ahqaf ayat 4. Coba dicari di mana surah Al-Ahqaf, kemudian dilatih dibaca dan dipersiapkan untuk evaluasi kepada ustadz-ustadzanya masing-masing. Sekarang perhatikan surah Az-Zumar ayat 7 atau bil kolam halaman 31. Dibaca panjang, baca tidak panjang. Hak yang biasanya hak dhammah di akhir kata biasanya baca panjang. Untuk sekarang ya, wa in tashkuru yardahu lakum, bukan yardahu lakum. Banyak salah ini, sering. Maka yardahu dibaca tidak panjang. Dan ini khusus ada di surah Az-Zumar ayat 7 atau ditulis di bil kolam halaman 31. Kita praktekkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ingat ya, bukan yardahu lakum. Karena biasanya dipanjangkan karena hak dhamir atau hak yang berharokat dhammah seperti ini biasanya baca panjang, yardahu lakum. Berikutnya juga sama, diperhatikan ya. Sekarang di bil kolam halaman 32. Dilihat itu fihi ada tanda yaknya, maka dibaca panjang. Kebalikan yang tadi, biasanya kalau fihi itu dibaca pendek.
fihi muhana, biasanya gitu. Ini ndak, sekarang khusus yang fihi di sini yaitu surah Al-Furqan ayat 69 atau di bil kolam halaman 32 dibaca panjang satu alif. Sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Bukan fihi muhana. Biasanya seperti itu. Maka cara bacanya bukan fihi muhana, tapi dibaca panjang haknya. Fihi muhana. Ustaz ulang lagi. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Silakan dicek atau dibuka di surah Al-Furqan ayat 69 dan dikaji betul di bil kolam halaman 32. Ini gharib atau gharaibul Quran bagian pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.